Alangkah indahnya, saudara, jika kita bersama dengan keluarga kita percaya kepada Yesus dan mengalami kepastian keselamatan, sehingga kelak bersama keluarga kita masuk sorga yang kekal sampai selamanya. Apakah saudara mengasihi keluarga-keluarga saudara? Kalau saudara mengasihi mereka, tentu saja saudara tidak ingin mereka masuk neraka yang kekal, melainkan masuk sorga sampai selama-lamanya. Apakah saudara sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Kalau sudah, bagaimana supaya keluarga-keluarga saudara juga mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara cintai mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang bagaimana supaya keluarga-keluarga kita diselamatkan. Rindu keluarga-keluarga saudara diselamatkan? Bagaimana supaya keluarga saudara mengalami keselamatan di dalam Yesus? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas tentang keluarga yang diselamatkan. Apakah saudara rindu supaya keluarga-keluarga saudara diselamatkan di dalam Yesus? Tentu saja setiap kita merindukannya saudara, karena betapa indahnya menjalani hidup di dunia ini ketika kita bersama dengan keluarga kita percaya kepada Yesus dan mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan kelak kita bersama-sama masuk sorga bersama-sama dengan keluarga kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya keluarga-keluarga kita diselamatkan. Dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini kepada saudara. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat melihat karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, konteks dari teks firman Tuhan ini, atau konteks dari perikop ini saudara, adalah kisah tentang Sakeus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan dari 10 ayat ini tadi saudara, bagi saya ada ayat yang begitu istimewa, yaitu ayat yang ke-9. Di mana di sana dicatat bahwa kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Singkat cerita saudara, waktu itu Yesus datang ke rumah Sakeus, dan kemudian saat berada di rumah Sakeus, Yesus mengeluarkan satu statement, dan dia berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Saudara, kalimat itu begitu indah bagi Sakeus. Dan tentu saja kalimat itu begitu indah jika kalimat itu terjadi dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita saudara. Di mana Yesus berkata kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Artinya pada waktu itu keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Dan Yesus sendiri yang mengucapkan bahwa keluarga Sakeus diselamatkan pada hari itu juga. Sungguh alangkah indahnya saudara, jika kalimat itu juga ditujukan kepada kita. Di mana keluarga-keluarga kita diselamatkan. Di mana orang tua kita diselamatkan. Saudara-saudara kita diselamatkan. Orang-orang yang kita cintai diselamatkan. Sehingga saudara, di dunia ini kita bersama keluarga kita mengalami kepastian keselamatan, dan kelak ketika kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita masuk sorga sampai selama-lamanya. Alangkah indahnya saudara, jika kita dan keluarga kita mengalami keselamatan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Saudara, satu kali ada satu peristiwa sebelum kita akan membahas ayat-ayat ini tadi, di mana satu kali Silas dan Paulus dipenjarakan di penjara Filipi saudara. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya mujizat terjadi, gempa terjadi, dan kemudian penjara itu terbuka. Dan Paulus dan Silas akhirnya dibebaskan. Dan yang sangat unik saudara, pada waktu itu saat mujizat gempa terjadi dan kemudian pintu-pintu penjara terbuka,
Dan waktu itu kepala penjara Filipi bertanya kepada Silas dan Paulus. Itu tercatat di Kisah Rasul pasal 16. Saya baca kepada saudara ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu kemudian ayat 31. Jawab mereka, maksudnya jawab Silas dan Paulus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara, bagaimana kita mengalami kepastian keselamatan? Percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus jalan keselamatan. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga dan kemudian mati dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan kemudian Dia kembali ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan kelak Dia akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan yang sangat unik dari jawaban Silas dan Paulus ini tadi, saudara, di mana mereka menjawab saat kepala penjara Filipi bertanya, "Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Lalu kemudian mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara, Paulus dan Silas berkata bahwa jika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dan seisi rumahnya akan selamat. Maka dia dan keluarganya akan selamat. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah ketika saudara menjadi orang percaya kepada Yesus dan kemudian otomatis keluarga-keluarga saudara juga akan diselamatkan? Yang menjadi masalahnya, saudara, bahwa iman itu atau keselamatan itu dipertanggungjawabkan, itu kita terima, dan itu urusan pribadi masing-masing. Itu urusan setiap jiwa. Tidak bisa saya menyelamatkan orang lain melalui iman saya. Tidak bisa saya beriman dan kemudian keluarga saya diselamatkan. Tidak bisa. Dan tidak bisa juga kalau saat ini saudara sudah percaya kepada Yesus Juru Selamat, keluarga-keluarga saudara juga otomatis diselamatkan. Tidak, saudara. Tapi apa maksudnya di ayat itu tadi? Bahwa ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Maksudnya bahwa kalau dia percaya kepada Yesus, maka keluarga-keluarganya juga pada akhirnya akan selamat jika keluarga-keluarganya itu percaya ketika dia sebagai kepala keluarga percaya kepada Tuhan Yesus dan membawa keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita kembali kepada kisah Sakeus, saudara, di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat ke-10 tadi. Di mana ayat 9 tadi Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Jadi Yesus menegaskan bahwa pada hari itu Sakeus dan keluarganya diselamatkan, saudara. Nah, bagaimana sehingga pada akhirnya Sakeus dan keluarganya diselamatkan? Padahal kalau kita lihat latar belakang Sakeus ini, saudara, dia dikenal sebagai orang berdosa. Dia dikenal sebagai pemungut cukai. Tetapi yang luar biasa pada waktu itu, Yesus sendiri mengucapkan bahwa dia dan keluarganya diselamatkan. Saya ingin kita belajar, saudara, di dalam 3 seri video ini, bagaimana prosesnya atau apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya dia dan keluarganya diselamatkan. Untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, saudara. Karena saya percaya setiap kita rindu supaya keluarga-keluarga kita diselamatkan. Kalau saat ini kita sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, saya percaya setiap kita rindu keluarga kita diselamatkan. Dan kita akan belajar dari Sakeus, dari kisah Sakeus, bagaimana sehingga dia dan keluarganya diselamatkan. Apa yang dilakukan Sakeus sehingga dia dan keluarganya diselamatkan. Saudara, di dalam video pertama ini, saya ingin kita belajar hal pertama yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya ayat 9 terjadi. Di mana Yesus berkata, hari ini keselamatan telah terjadi kepada rumah ini. Di mana Yesus berkata, keluarga Sakeus diselamatkan. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Sakeus, saya akan kembali membaca, saudara, mulai ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat
orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, sebelum sampai ke ayat 9, di mana akhirnya Yesus mengatakan bahwa Sakeus dan keluarganya diselamatkan, sebelum itu ada beberapa rentetan peristiwa yang terjadi. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Sakeus, ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup Sakeus, sehingga pada akhirnya Yesus menegaskan Sakeus dan keluarganya diselamatkan. Dan hal pertama yang terjadi, hal pertama yang dilakukan oleh Sakeus, itu kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi. Saat Yesus datang ke Yeriko, saudara, maka waktu itu dikatakan di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi pada saat itu ada sesuatu yang terjadi dalam diri Sakeus, di mana ada satu kerinduan, ada satu keinginan untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Dan kemudian dia berusaha untuk melihat Yesus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia tidak dapat karena orang banyak. Dan kemudian hal lain yang membuat dia sulit, saudara, karena badannya pendek. Dan saat dia tidak bisa melihat Yesus pada waktu itu, ada usaha yang lain yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia berlari mendahului orang banyak, dengan berharap kalau dia mendahului orang banyak, maka dia akan bisa melihat Yesus. Tapi ternyata saat dia berlari mendahului orang banyak, itu pun dia belum bisa melihat Yesus. Dia tetap terhalang untuk melihat Yesus. Tapi kerinduan itu, keinginan itu tidak berhenti sampai di situ, saudara. Apa hal selanjutnya yang dia lakukan? Dia kemudian memanjat pohon ara. Karena begitu rindunya, karena begitu inginnya dia melihat Yesus, dia memanjat pohon ara. Dan kemudian dari sana dia bisa melihat Yesus. Jadi saudara, hal pertama yang saya ingin kita lihat di sini, sebelum terjadi ayat yang ke-9, di mana Yesus berkata bahwa Sakeus dan keluarganya diselamatkan. Hal pertama yang dilakukan oleh Sakeus adalah dia rindu untuk melihat Yesus. Ada kerinduan kepada Yesus, ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, ada kerinduan untuk melihat Yesus. Dan ada usaha yang dia lakukan sebagai bukti dia rindu untuk melihat Yesus, saudara. Dan kemudian yang perlu kita renungkan bersama, saudara, bahwa perjuangan Petrus untuk melihat Yesus ini, perjuangan Petrus sebagai bukti kerinduannya untuk melihat Yesus ini sangat kontradiktif dengan keadaannya selama ini, kehidupannya selama ini, saudara. Dia adalah pemungut cukai. Atau bisa dibilang orang yang tidak terlalu peduli. Yang dia pedulikan hanya masalah uang. Kenapa, saudara? Karena pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan karena pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsanya. Karena mereka bekerja kepada bangsa Romawi yang saat itu berkuasa atas bangsanya. Artinya apa, saudara? Kalau dilihat dari latar belakang kehidupannya, maka Sakeus ini adalah orang yang tidak peduli apa-apa kecuali untuk uang. Dan dia akhirnya menjadi kepala pemungut cukai, saudara, dan kaya dari sana. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Sakeus, sehingga akhirnya orang yang tidak peduli dengan apa-apa ini, kecuali untuk keuntungan dan mendapatkan uang dan harta kekayaan, akhirnya dia punya kerinduan untuk melihat Yesus. Dan singkat cerita, itu akhirnya menjadi langkah pertama, sehingga akhirnya di ayat 9, Sakeus dan keluarganya mengalami keselamatan. Jadi saudara, bagaimana sehingga akhirnya Sakeus dan keluarganya diselamatkan? Karena Sakeus rindu melihat Yesus, rindu bertemu dengan Yesus. Dan sebagai aplikasinya kepada kita hari ini, kalau hari ini saudara rindu keluarga-keluarga saudara diselamatkan, maka dalam pengiringan saudara akan Tuhan, maka dalam pengiringan saudara kepada Yesus, saudara harus membuktikan bahwa saudara rindu akan Tuhan. Kalau saudara mengikut Tuhan hanya ikut-ikutan,
maka sepertinya akan mustahil keluarga-keluarga saudara akan diselamatkan. Bahkan kalau saudara hanya ikut Yesus, hanya ikut-ikutan saudara, dipertanyakan apakah saudara sudah mengalami keselamatan, dan juga dipertanyakan apakah saudara rindu keluarga-keluargamu diselamatkan. Tapi kalau hari ini saudara sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, saya percaya saudara rindu keluarga-keluarga saudara juga diselamatkan, supaya mereka tidak masuk neraka sampai selama-lamanya, melainkan kelak bersama-sama kita akan masuk surga sampai selama-lamanya. Dan apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara buktikan supaya keluarga-keluarga saudara juga kelak akan diselamatkan saudara, akan melihat diri saudara, dan akhirnya mereka juga rindu keselamatan di dalam Yesus. Kalau kita belajar dari hidup Sakeus, ada kerinduan kepada Yesus. Kalau di dalam kehidupan saudara sangat terlihat, sangat terbukti bahwa dalam hidup saudara, saudara rindu akan Tuhan, saudara haus akan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka orang-orang akan melihat, keluarga-keluarga saudara akan melihat hidup saudara dalam kehausan akan Tuhan, dan kemudian hidup saudara berubah. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara karena saudara rindu dan haus akan Tuhan, dan dengan mereka melihat hal itu saudara, saya percaya maka kuasa Tuhan juga akan bekerja dalam hidup mereka, sehingga pada akhirnya mereka juga akan mengalami keselamatan di dalam Yesus. Jadi kalau saudara merindukan keluarga-keluarga saudara diselamatkan saudara, hal pertama yang harus ada dalam diri saudara, saudara adalah orang yang rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, sehingga kehausan saudara akan Tuhan itu akan terlihat kepada mereka, dan mereka juga akan rindu akan Tuhan. Nah saudara, di dalam saya melayani Tuhan, saya melihat bahwa pada saat pelayanan yang saya layani dimulai saudara, saya melihat anak-anak muda datang kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan pada waktu itu saudara, karena saya merintis ke desa tempat saya melayani saat ini saudara, orang-orang masih mempertanyakan organisasi gereja yang saya bawa. Orang-orang masih mempertanyakan bahkan diri saya sendiri saudara, karena mereka belum mengenal saya. Bahkan orang-orang tua mereka juga seperti itu, orang tua dari anak-anak muda yang datang ini tadi. Sehingga pada waktu itu saudara, ada orang-orang tua yang melarang anak-anak muda ini untuk datang kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara, anak-anak muda ini mengalami banyak tantangan dalam mereka mengikut Tuhan. Tetapi yang saya lihat, mereka membuktikan, mereka rindu akan Tuhan karena mereka sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Mereka rindu akan Tuhan, mereka haus akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya melihat, bahkan orang-orang tua mereka pun pada akhirnya diselamatkan. Bahkan orang-orang tua mereka pun pada akhirnya datang kepada Yesus dan mengalami keselamatan di dalam Yesus. Jadi saudara, benar bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka keluarga-keluarganya juga akan mengalami keselamatan. Jika orang ini haus akan Tuhan, karena keluarga-keluarganya ini akan melihat bagaimana orang ini haus akan Tuhan, dan akhirnya mereka juga akan datang kepada Yesus. Itu juga yang terjadi kepada Sakeus. Ketika dia mengalami dalam kehidupannya, dia rindu akan Tuhan, sampai pada akhirnya Yesus sendiri mengatakan bahwa dia dan keluarganya diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya keluarga-keluarga kita diselamatkan, maka di video pertama ini kita sudah belajar bagaimana supaya keluarga-keluarga kita diselamatkan. Yang pertama yang harus kita tunjukkan adalah bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang yang haus akan Tuhan. Kita ikut Tuhan bukan ikut-ikutan saja. Kita ikut Tuhan bukan hanya sebagai satu kebiasaan. Bukan hanya di dalam kita mengikut Tuhan, terbukti dan terlihat bahwa kita orang yang benar-benar haus akan Tuhan. Dan saya percaya orang yang hidup mengikut Tuhan dengan rasa haus, dengan kerinduan akan Tuhan, maka orang-orang akan melihat, keluarga-keluarganya akan melihat
Dan mereka pun akhirnya akan rindu seperti orang ini. Karena orang yang haus dan rindu akan Tuhan akan dipenuhi dan dipuaskan oleh Tuhan. Dan kemudian orang-orang akan melihat dan mereka pun, saya percaya, pada akhirnya akan merindukan Tuhan seperti orang ini. Itu sebabnya saudara, mari kita rindukan keluarga-keluarga kita diselamatkan. Mari kita rindukan orang-orang yang kita cintai diselamatkan di dalam Yesus. Hal pertama yang harus terjadi dalam diri saudara, supaya keluarga-keluarga saudara diselamatkan, tunjukkanlah, buktikanlah, bahwa dalam pengiringan saudara akan Tuhan, saudara adalah orang yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan ketika saudara menjadi pribadi yang haus akan Tuhan, dan saudara rindu supaya keluarga saudara akan diselamatkan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan campur tangan di sana. Sehingga saya percaya keluarga-keluarga kita akan diselamatkan. Kita bersyukur saudara buat firman Tuhan hari ini. Apakah saudara rindu keluarga saudara diselamatkan? Kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan, maka saya percaya setiap saudara rindu supaya keluarga saudara diselamatkan. Orang tua saudara, saudara-saudaramu, dan orang-orang yang saudara cintai, saya percaya kita rindukan mereka untuk diselamatkan. Bagaimana supaya mereka juga mengalami keselamatan saudara? Kita belajar dari Sakeus. Mari kita tunjukkan dan buktikan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita orang yang rindu Tuhan. Kita orang yang haus akan Tuhan. Kita imani, keluarga-keluarga kita juga akan ikut diselamatkan. Tuhan akan bekerja untuk menyelamatkan mereka. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hiduplah rindu dan haus akan Tuhan. Dan alami janji firman Tuhan, keluarga-keluarga kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah belajar bagaimana supaya keluarga kami diselamatkan. Ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kepastian keselamatan, kami rindu keluarga-keluarga kami diselamatkan. Dan saat ini kami sudah belajar dari kisah hidup Sakeus. Bagaimana sehingga akhirnya keluarganya diselamatkan. Karena dia rindu akan Tuhan. Sehingga Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kami rindu Tuhan, kalimat itu juga terjadi bagi keluarga kami. Hari ini terjadi keselamatan di rumah kami. Dan hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kami harus membuktikan dan menunjukkan bahwa dalam pengiringan kami akan Tuhan, kami rindu dan haus akan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.